Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Odyssey bersama Selvin Odyssey. Sekarang saya baru ada di Sleman, tepatnya di bengkel New Optima Motor. Dan di kesempatan kali ini kita kedatangan sebuah unit yang sangat spesial, yaitu sebuah Mercedes-Benz W202 C230 kompresor. Jadi mobil ini merupakan W202 punya Om Aldimas. Beliau itu member 202 Jogja, dan sebelumnya terima kasih kepada Om Aldimas yang udah mengizinkan saya untuk mereview mobilnya. Nah, jadi C230 kompresor ini adalah keluaran tahun 97, yang artinya yang ini itu belum facelift, belum kunci sedot. Nah, jadi kita akan kupas tuntas seperti apa speknya, karena 230 Compre ini udah mengalami banyak sekali perubahan, mulai dari eksterior hingga ke ruang mesinnya. Jadi kita akan mulai dari bagian depan terlebih dahulu. Untuk logo menggunakan logo yang berdiri. Terus grillnya juga ini bawaan C-Class normal ya, belum diganti ala-ala S-Class gitu, seperti kebanyakan punya owner 202 lainnya. Terus itu udah dipasang wiper headlamp, dan itu original part numbernya punya 202 juga. Terus untuk masalah bumper depan, ini udah diganti pakai punya C36 AMG. Terus untuk lampu sennya ini udah diganti pakai yang style USDM. Nah, ini oranye cuma di sini, terus sisanya putih. Untuk bagian jantung pacu sendiri, kalau C230 kompresor standar itu bisa menghasilkan tenaga sebesar 192 horsepower dan torsinya 280 Nm. Nah, ini aja udah setara dengan C280 yang mana itu pakai mesin 6 silinder M104. Akan tetapi di unit yang satu ini ruang mesinnya udah mendapatkan banyak banget perubahan, banyak banget dioprek hingga menghasilkan tenaga sebesar 250 horsepower. Nah, ini 250 HP di sedan kecil ini, it's not a joke ya, ini bukan bercandaan banget. Dengan tenaga yang segede itu, sedan sekecil ini bisa melesat dengan cepat banget loh. Tenaganya bahkan lebih besar dari E320 Boxer dan New Ice. Dan ini udah mendekati ke level C36 AMG, tinggal nambah 26 HP lagi. Nah, semua tenaga dan tentunya torsi juga meningkat ya. Itu disalurkan ke dua roda belakang melalui transmisi otomatis 5 speed. Jadi seperti ini dia ruang mesinnya, kita akan kupas tuntas ya. Untuk covernya emang dilepas karena baru dicat kata beliau. Terus ini air intake-nya ini udah bukan bawaan punya 202 lagi, karena bawaan punya 202 itu melintang ke sini ya. Nah, tapi ini udah diganti. Nah, ini nekoknya ke bawah sini. Buset. Terus ini bagian kompresor dan puli itu udah diganti juga ya. Kompresornya baru alias supercharger-nya itu baru. Terus pulinya juga udah diganti yang baru, mendatangkan langsung dari Amerika. Nah, ini oprekannya banyak banget. Ruang mesinnya udah bukan standarnya lagi. Nah, itu bisa menghasilkan 250 horsepower. Bukan kaleng-kaleng, geng. Ini 230 kompres standar aja buat ngelawan cumi darat modifan udah cukup loh, apalagi ini 250 HP. Wah, ini saingannya udah C36 AMG, BMW M3 E36, terus Jalan VR4, Lancer Evo dan sebagainya. Ini kuat banget kalau buat buntutin. Nah, terus karena belum facelift, jadi ini masih pakai Visco ya, kita bilang seperti itu. Nggak kebayang nih gimana tarikannya seperti ini. Dan juga ini matic-nya udah 5 speed yang 722.6. Nah, gearbox matic ini memang salah satu gearbox terbaik buatan Mercy, yang mana bisa menahan ya torsi hingga 1000 Nm. Nah, nggak heran kalau gearbox ini juga dipakai buat basic AMG Speed Shift generasi 1 yang 5 speed, yang itu yang mana terpasang di Mercedes-Benz SLR McLaren. Nah, berarti gearbox ini badak banget ya buat bejek-bejekan oke, buat santai juga oke.
Dan gearbox 722.6 ini masih dipakai hingga angkatan W204, W212 yang 4 silinder. Berarti memang gearboxnya memang kompatibel banget dengan tenaga mesin, baik itu standar maupun sudah oprekan. Good job Mercy. Jadi yang bilang Mercy nggak bisa kenceng, lebih baik tarik kata-kata kalian sekarang. Nah, sekarang kita bergeser ke bagian samping. Sorry kalau agak sirong. Nah, ini kita mulai dari rada depan ya. Velg. Ini menggunakan Carlson 2 strap 6. Artinya ini adalah Carlson bantal yang 2 pieces slanted lips. Dan ini original guys. Harganya lumayan pokoknya. Nah, ini di depan pakai ban 20540 ZR18. Dan di belakang ini pakai 21535 ZR18. Ini velgnya cakep banget ya, dan memang banyak dipakai juga di W202 lain. Terus ini udah dikasih sign fender juga. Karena ini trim yang elegance, jadi 230 Compre yang beredar di Indonesia itu elegance semua dan matic semua. Jadi banyak krom-krom di sini, di dekat kaca sini ada kromnya. Terus handle pintu ini Pak elegance juga, di atas ada kromnya. Terus ini dibikin sewarna body. Nah, list moldingnya juga ada list chrome-nya, dan ini dikasih warna grey abu-abu. Nah, untuk side skirt ini juga menggunakan punya C36 AMG. Dan nggak ketinggalan di bagian sini, ini ada roof spoiler. Ini kalau nggak salah stylenya Carlson ya, kalau punya Lorinser itu rada lebih panjang lagi. Oke, kita bergeser ke bagian belakang. Nah, karena ini belum yang facelift, jadi bagasinya masih flat, masih tepos ya, nggak ada detail kecilnya. Terus ini terang lidnya ini udah pakai yang chrome. Nah, terus di sini ini ada emblem kompresornya. Ya, dan ini kompresor beneran ya, bukan tempelan. Jadi di Mercy itu kompresor maksudnya adalah supercharger, bukan kompresor buat tambah angin ataupun kompresor AC. Nah, terus untuk di bagian belakang ini body kitnya, bumper belakangnya ini juga udah pakai punya C36 AMG. Terus ini knalpotnya ini pakai style ala-ala Carlson gitu ya, keluaran cuma satu, dan nanti kita akan dengarkan suaranya seperti apa. Sekarang kita akan mulai dari bagian depan terlebih dahulu. Nah, jadi memang posisi nyetirnya yaitu nyaman ya, khas Mercy ya, khas 202. Nyaman banget posisi nyetirnya. Biarpun nggak seperti E36 ya yang kesannya sporty banget, tapi ini lebih ke arah nyaman. Terus ruang kaki luas. Nah, dan karena ini belum yang facelift, jadi belum kunci sedot dan kuncinya masih biasa seperti ini. Ini kayaknya udah diganti sih, karena harusnya pakai yang ini, kunci model pistol seperti ini. Jadi sekarang kita akan coba nyalakan mobilnya. Saya penasaran dengan suara 230 Compre itu seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini suaranya udah bukan cold start lagi ya, karena ini mobilnya udah panas. Karena tadi dibawa dari rumahnya Om Aldimas ke sini. Dan kalau langsam ya, ini suaranya kalem banget karena knalpotnya emang nggak dibuat berisik. Maklum matic kalau dibuat berisik itu kurang bagus lah menurut saya loh. Kita akan coba gas. Bismillahirrahmanirrahim. Buset, ini naiknya mesin cepet banget guys. Terus siulan superchargernya itu buset, merdu banget. Nah, karena knalpotnya nggak berisik, jadi suara siulan superchargernya itu kedengeran banget. Ya, dengarkan lagi ya. Suara knalpotnya itu kalah dengan suara superchargernya. Ini yang konfigurasi knalpot bener banget. Karena C230 kompresor itu ya memang suara superchargernya juga harus dinikmati gitu. Selain suara mesinnya yang sebenarnya bisa dibuat keras, bisa. Akan tetapi ya karena 230 Compre ini merupakan satu-satunya 202 yang berkompresor ya, kalau yang masuk ke Indonesia. Nah, jadi memang suara kompresornya yang harus dinikmati.
Enak banget sumpah. Anjir. Oke, dan sekarang kita akan breakdown interiornya seperti apa. Nah, untuk Speedo ini udah diganti pakai yang miles warna putih. Nah, terus di sini ini ada switch buat ini cruise control ya. Kalau ngeset akselerasi yang naik dinaikin, terus yang kalau mau speednya rada turun dikurangin. Di sini biasa ngumpet combination switch ya buat sein, terus wiper ngedem di sini semua. Terus ini setirnya pakai yang wood panel elegance biasa. Ya. Terus switch lampu masih puter-puteran model kompor. Di sini ada headlamp adjuster buat ngejust sorot lampu itu mau setinggi apa. Ini tuas buat ngelepas parking brake. Yang merah itu buat ngebuka kap mesin, dan ini pedalnya udah diganti pakai yang aluminium ya. Nah, terus ini masih pakai AC-nya masih pakai yang model kompor tapi ditambahin ring chrome seperti ini. Nah, tombolnya masih biasa. Terus ini shift knob-nya ini udah diganti. Ini sporty banget ya kesannya ya. Terus ini matic ya, 5 speed. Dan ini ada tombol buat naikin kre belakang. Terus di sini juga ada armrest. Tapi ini armrestnya yang bukaan single ya. Bukan seperti punya Om Roy Dibo itu yang 2 step. Ini ada penyimpanan lagi, biasanya buat naruh biasanya ada dipasangin cup holder gitu, tapi sulit banget nyari cup holder buat 202. Dan ini karena di door trimnya ini udah dipasangin sendiri sih ini buat naruh speaker atau apalah ini, sepertinya ya speaker karena Mas Dimas itu suka dengerin musik juga waktu nyetir. Terus di sini wood panel ya karena trim elegance. Nah, terus di dashboardnya ini juga ada aksen wood panelnya ya. Sorry kalau nggak kelihatan karena wood panelnya juga kebetulan warnanya rada gelap. Rosewood yang gelap gitu. Ini wood panel sih ini. Karena bawaannya elegance tuh memang di sini rada dekok dan ditemplokin wood panel. Kalau yang klasik biasa itu ya nothing, cuma material soft touch seperti ini. Ya, ini juga soft touch. Ya pokoknya kesan mobil premium banget lah. Seperti biasa, kita juga coba duduk belakangnya, biarpun duduk belakang 202 ya, seperti itu aja. Nah, jadi ini dia duduknya 202. Posisi nyetir saya, kebetulan kok bisa mirip gitu sama Mas Dimas yang mana rendah banget dan rada rebah ke belakang. Nah, ini udah posisi nyetir saya, tinggi saya 175 cm. Dan ini ruang kaki masih ada cukup banget. Nah, terus di jok belakangnya ini di bagian belakang sini kan kayak ada dekokan gitu ya, dekok. Jadi emang memberikan ruang yang lebih banyak lagi gitu. Terus kaki bisa masuk ke bawah jok sana juga. Rebah, enak, nyaman, empuk, khas Mercy. Tapi sayang ini nggak ada nggak ada armrestnya ya. Kalau ada armrestnya juga nyaman banget, itu proper tingginya segini. Terus di sini sama Om Dimas sudah ditambah mungkin tablet holder kali ya, karena ini rada gede, ini tambahan sendiri. Terus di sini juga ditambahin partisi, entah buat apa tujuannya. Tapi overall buat duduk belakang ini khas Mercy ya, nyaman banget. Jadi itu dia review singkat tentang Mercedes-Benz W202C 230 kompresor 250 tenaga jaran. Nah, memang punya mobil kencang itu kita juga harus bertanggung jawab dalam membawanya. Bukan berarti tenaga kencang 200 HP lebih itu harus dibuat ngebut setiap saat, enggak. Jadi kita tetap harus safety driving, perhatikan keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Mau ngebut boleh, tapi lihat kondisi jalan juga. Bukan berarti mobilnya kencang terus dibuat ngebut terus-terusan, dibuat ugal-ugalan, itu enggak ya. Jadi kita harus ya bijak lah dalam membawa mobil bertenaga besar. Nah, jadi itu dia review kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan like, share, dan juga subscribe ke channel ini. Main-main juga ke akun sosial media saya di sini. Sekian. Ciao.